muncullah nama nurse atau perawat utama dari rumah sakit ini gitu kan. Oke, berapa kali gue ngomong gitu kan gitu kan. Ya udah. Jadi ini Hai, balik lagi sama gue Cendikia. Selamat datang di episode ke-7 pemrograman SQL. Dan kayaknya ini bakal jadi episode terpendek sih dari series SQL yang udah kita buat. Karena hari ini kita cuma bakal nambah sedikit tentang advanced query yang kita udah pelajarin di episode ke-6. Lebih tepatnya kita bakal belajar subquery in from clause. Jadi kita mindahin subquery yang udah kita taruh di where kemarin, itu ternyata ada bisa satu lagi ditaruh di from. Ada banyak opsional ketika kalian buat subqueries di SQL ini gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, back to codingan kita di episode ke-6. Di soal pertama kan dia minta tampilkan nama pasien dan dia masuk ke penanganan poli apa dan sedang mengantri di pembayaran ke-14 gitu kan. Coba kita running dulu. Oh ya, kalau kalian belum nge-run use rumah sakitnya, kalian coba run. Terus nanti kayak biasa itu buat pertanda bahwa kita gunain database yang rumah sakit. Terus ini kalian coba run lagi buat soal yang nomor 1. Outputnya apa sih? Outputnya itu 2014, nama pasiennya itu Desti, dan nama polinya itu poli radiologi gitu kan. Selanjutnya kita coba buat advanced query baru yang dimana subquery-nya itu berada di from clause-nya. Jadi berada di perintah yang from, bukan di where. Jadi kita nggak perlu melaksanain 3 perintah lagi, kayak kita select from terus kita butuh keadaan lagi where gitu. Tapi kita cuman butuh di from-nya aja gitu. Kita coba buat gimana sih cara ngerubahnya gitu kan. Kayak gini sih caranya. Nih. Ini apa maksud codingannya gitu kan. Jadi kita bakal nge-select semua tabel dari from tabel yang namanya itu ID pembayaran fieldnya yang berada di tabel pembayaran. Itu sebagainya ini penamaan doang biar rapi outputannya. Itu nomor anti pembayaran. Ya ini sama sih, kalian sama persis sama yang ini. Yang tadi itu sama persis. Kita cuman ngerubah tempatnya aja lebih tepatnya. Oke, kalau udah pasien juga pada tabel pasien kita ambil field namanya sebagai nama pasien dan di poli kita ambil nama polinya sebagai nama poli gitu kan. Oke. Selanjutnya kita bakal gunain join nih buat di sini karena kita udah tahu kemarin kalau buat di from itu kita bisa pakai join tuh kan. Nah, ini kita bakal pakai join. Jadi di sini kita bakal gabungin tabel pasien ke tabel reservasi, kemudian tabel reservasi kita gabungin lagi ke tabel poli, dan ketika udah jadi satu tabel yang besar lagi mereka bakal kita tambahin satu lagi tabel antri, jadi lagi satu tabel besar, kemudian kita join lagi ke tabel pembayaran, dan yang terakhir tinggal kita tambah keadaan yang harusnya kemarin kita taruhkan select ini di dalam where gitu kan. Kita nggak perlu lagi taruh di where, jadi langsung aja kalian tambah pakai perintah n. Sini kalian pakai sintak n, kemudian kalian tulis deh pada tabel pembayaran kita bakal panggil yang ID pembayarannya tuh 2014. Terus jangan lupa juga kalau kita buat subquery-nya berada di from, itu kita harus buat dia suatu ini ya, inisial gitu. Kayak gini nih, coba kalau kita nggak pakai SA apa yang terjadi gitu kan, kita lihat errornya apa gitu. Oke. Kita coba running. Apa yang terjadi ketika dia nggak pakai AK? Oh nih, every derived table must have its own alias. Jadi alias itu apa? Nama aku kan Cendekia Lutfieta Nazalia, alias panggilannya Chen gitu. Kalian bisa membuat perwakilan lain dari seseorang itu kalau aku ibaratkan seorang tadi kan. Nah begitu juga dengan ini. Kalian harus membuat alias dari select yang udah kalian buat di dalam from tadi gitu. Jadi kita bakal buat aliasnya di sini kita tambahin karena dia error kalau nggak ditambahin. Ya jadi kita tambahin S sebagai apa dia? Ya ini terserah kalian sih mau ngemisalin dia sebagai apa gitu. Nah, aku anggap aja ini dia sebagai A gitu kan. Ya, terus kalau ketika kalian coba running outputnya apakah sama? Ya sama gitu. Jadi outputnya tetap nomor antrian dengan pembayaran ke-14, yaitu pasiennya tetap si Desti dan nama polinya itu poli radiologi gitu. Buat case nomor 1, nomor berapa ya? Nomor 1, nomor 4, dan nomor 10 itu sama ya cara ngerjainnya. Jadi kalian bisa kerjain aja. Kayak kita coba-coba nih di nomor 2 kita kemarin. Ini kan aku udah pakai subquery ya di where. Nah ini di select, terus kita where, dan di dalamnya ada select lagi, itu subquery gitu kan.
subquery, advanced query sama aja. Jadi kita coba running, ya outputnya nomor antri 10 itu pasiennya namanya Torik dan nama dokternya itu Lailil. Dan ketika kita buat subquery-nya itu di from sama aja. Jadi di nomor 2 kita buat di from, ya dia bakal nge-select semua tabel dari tabel yang di dalamnya itu ada tabel antri yang kita pengen panggil. Jadi kita bakal men-select semua tabel dari tabel yang kita pilih ini, yang kita pengen tampilin aja. From gitu kita joinin tabel pasiennya, apa yang kita butuhin buat bisa nampilin ini, karena kan ini database yang udah berelasi, jadi kita butuh ngejoinin tabel-tabelnya biar bisa kepanggil gitu kan. Kayak jadi dia from pasien, terus joinnya ke reservasi, terus joinnya ke antri, poli juga, sama pegawai juga. Ini sama sih, dia cari ID yang kalau misalnya kalian mau gabungin pasien dan reservasi, kalian harus cari satu field yang keduanya ada di tabel itu ya. Istilahnya kalau di bahasa ininya foreign key di tabel itu dan menjadi primary key di tabel lain gitu. Ini udah sih konsepnya kayak yang kemarin ya, lebih jelasnya detailnya silahkan tonton episode sebelumnya. Oke, kita coba running apakah ini outputnya sama gitu. Kayak ini sama ya outputnya. Jadi nomor antri 10 itu ya nama pasiennya Torik dan nama dokter yang menanganinya itu Lailil gitu. Aku mau jelasin dulu mungkin ya. Kalau sebenarnya dari kemarin kakak bahas subquery itu apa sih gitu kan. Ya kalau kita lihat dari W3 Research ini kalian bisa baca. Jadi a subquery is a SQL query nested inside a large query. Jadi subquery itu adalah query SQL di dalam query yang lebih besarnya lagi gitu. Jadi kalau ada kalian buat query, nanti di dalamnya itu bakal ada nestednya. Nested itu apa ya? Ada sesuatu yang kalian buat di luar, terus di dalamnya kalian buat lagi, sama kayak kalau di basic pembelajaran pemrograman itu kayak for dalam for kayak gitu. Nah terus subquery itu bisanya ditaruh di mana aja sih gitu. Kalian bisa taruhnya di select clause, terus kalian bisa taruh di from clause, dan kalian bisa taruh di where clause. Jadi ini opsi-opsinya kalian bisa taruh di mana aja gitu. Kemarin kita udah coba yang where, hari ini kita udah bakal coba yang from, dan select ini sebenarnya udah termasuk juga kan, karena kita buat nested query-nya ya itu select dalam select, dan kita kayaknya ada codingan beberapa nanti itu ada from dalam from gitu. Oke, jadi ini di dalamnya kita apa aja sih yang bisa kita buat nest di dalamnya itu, yaitu ada select, insert, update, delete. Kalian bisa masukin statement itu, group by itu kalian bisa juga masukin sesuai kebutuhan kalian yang kalian gunain di database kalian. Gitu sih kalau lebih soal subquery ya. Subquery ini ya termasuk bagian dari advanced query gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Di minggu kemarin kita juga udah buat dia sebagai subquery di where ya, di from ini where, terus subquery nestednya lagi, selectnya itu di sini. Kita coba running, apa sih outputnya? Nih muncullah nama nurse atau perawat utama dari rumah sakit ini gitu kan. Jadi ini nomor 3 kalian sama, tinggal aku bakal nge-select semua tabel dari tabel yang bakal kalian tampilin. Promnya ini ya kita bakal ngejoinin tabelnya biar bisa dipanggil gitu kan. Oke, where. Nah, di kasus yang ini aku udah coba buat enggak pakai where ya gitu. Aku coba bisa nggak ya nggak pakai where. Ternyata nggak bisa karena di logika yang aku buat sendiri buat codingan minggu pekan lalu itu kan dia punya kondisi di mana aku pengen nampilin satu tabel yang tabel itu sendiri tuh nggak berada di tabel yang lain gitu, istilahnya gampangnya gitu kan. Kalau lebih detailnya pengen penjelasan tentang logika nomor 3 ini, kalian silahkan ke episode 6. Nah, gimana cara nampilinnya? Ya tetap harus pakai where, karena di situ kita bakal di where ini kita akan membuat kondisi lagi di mana kita tidak akan menyeleksi tabel dokter yang tabel dokter yang ID pegawai yang ada ID pegawainya di tabel pegawai gitu. Jadi ternyata dibuat di case nomor 3 kalian tetap harus pakai where di dalamnya. Jadi select from, kalian pakai select lagi di dalamnya, terus kalian tetap pakai from lagi buat ngejoininnya. Terus kalian tetap butuh where buat nyelesain case yang ini, karena kemarin kita buat logikanya kayak gitu sih soalnya. Tapi nanti kalau aku seandainya ketemu nih sama logika-logika yang lain, mungkin bakal aku share di video-video selanjutnya gitu. Outputnya sama ya, ini keluar nama nurse-nya.
Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 sama kayak case nomor 1, kalian bisa coba sendiri sebenarnya kalau nggak mau lihat codingan di sini. Jadi kan sebenarnya kalau lebih enak kalian pause video ini, terus nanti kalian coba-coba sendiri, dan setelahnya kalian kalau nggak ketemu atau kalian ketemu, kalian bisa play lagi videonya buat ngebandingin codingannya gitu kan. Jadi kita bisa lebih tahu juga kalau seandainya codingan kalian lebih efisien atau kok aku temu nih yang lebih ringkasnya. Ya udah, nanti kalian kasih tahu aja di kolom komentar, copy paste aja codingan kalian ke situ. Jadi kan teman-teman yang lain juga bisa tahu codingan mana yang lebih efisien gitu kan. Oke, kalau udah kita coba running apa sih output soal nomor 4 kemarin. Nah, jadi di sini kita bakal nampil nama dokter, nama pasien, dan poli penanganan ke Bangsal 21. Siapa sih dokter yang nangannya? Dokter Rizal. Terus pasiennya Langge dan polinya poli gizi. Jadi Bangsal B21. Ketika kita buatin jadi query lanjutan, gimana sih? Sama kayak soal nomor 1. Mungkin aku nggak perlu jelasin karena ini sama. Ini alias juga pakai alias tadi ya. Jangan lupa aliasnya. Kita pilih ya, ini sama sih kurang lebih. Aku coba running aja. Outputnya sama nggak? Oke, outputnya sama. Jadi kalian bisa coba ya, coba-coba sendiri aja. Oke, yang terakhir nomor 5. Tampilkan nama pasien yang berada pada bangsal 10, 14, 21, dan 25. Dan dia mengantri di hari berapa? Coba kita running dulu. Ini yang aku buat yang kemarin ada subquery sama joinnya. Nanti kalian bisa coba aja. Oke, ini nama-nama ID bangsalnya 10, 14, dan 25. Nama pasiennya ada Torik, Desti, Langga, dan Kurnia. Dia berada di bangsal Pavilion dan Cikini. Terus hari mereka masuk Senin, Jumat, Selasa, dan Minggu, tanggalnya ini gitu. Sekarang kita coba balik ke codingan yang di subquery where in from clause ya. Jadi dia berada di from clause, itu gimana sih gitu. Yang ini case-nya sama kayak nomor 3, ternyata nggak bisa kalau nggak pakai where, karena kita kita bakal membutuhkan case lagi di dalamnya, dimana kita bakal manggil si bangsal menggunakan ID-nya. Kita bakal select bangsal itu pakai ID-nya yang dimana bangsalnya ada nomor 10, 14, 21, dan 25. Jadi kita bakal tetap pakai where buat menunjukkan keadaan bangsal yang kita panggil itu ada di bangsal 10, 14, 21, dan 25. Jadi nggak kayak yang pertama itu NNN aja, nggak, di bangsal ini kita butuh yang ini sih. Jadi kita bakal tetap tulis bangsalnya ada 10, 14, 21, dan 25. Jadi kalian tetap pakai. Jadi istilahnya ya yang ini subquery-nya itu ada subquery-nya select, terus ini subquery select-nya jadi 3 kali gitu kan. Ketika select dia nge-select lagi, nge-select lagi dia bakal nge-select lagi nih di sini di where-nya. Nah, di sini juga from-nya juga nested juga, dia subquery juga. Where-nya aja nih ya, where-nya juga nih. Where 2 kali nih nested. Ini nggak masalah sih. Kalau memang dibutuhkan silahkan kalian lakukan. Tapi kalau seandainya teman-teman ada yang ketemu yang lebih ringkas dari ini, atau kak aku nemu nih kayaknya ada yang lebih easy codingannya, atau ada yang gampangnya, kalian bisa komen banget di kolom komentar, tuh butuh banget sih. Jadi aku juga bisa belajar juga kan, karena aku juga masih belajar, karena sejatinya kita adalah pembelajar gitu. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat diulang-ulang. See you in the next video. Keep learning. Bye.